Jadi kita masuk menggunakan IP yang sudah kita konfigurasi sebelumnya. Setelah itu, kita tekan tombol login untuk masuk ke halaman konfigurasinya. Pada menu sistem, setelah itu pilih menu identity dan kita sudah bisa mengganti nama atau identitas router kita. Setelah itu kita klik OK untuk menyimpan hasilnya. Untuk membuat interface baru, kita klik icon plus di pojok kiri atas, setelah itu pilih interface VLAN, dan nanti akan muncul seperti ini. Ini adalah VLAN 99. Di sini kita ganti namanya menjadi VLAN 99 dan juga kita ganti VLAN ID-nya menjadi 99. Tidak lupa kita memilih Ether 2 sebagai interface yang akan ditambahkan VLAN-nya. Begitu juga dengan VLAN 10 dan 20. Kita perlu mengganti nama, VLAN ID, dan interface-nya. Setelah itu, kita membuat IP address untuk interface yang digunakan, termasuk VLAN yang sudah kita buat tadi. Caranya, kita klik icon plus di pojok kiri atas, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita isi IP address untuk VLAN 10 jadi 192.168.10/25. Per itu adalah prefixnya. Dan pilih interface VLAN 10 pada drop-down interface. Untuk interface VLAN 20, kita isi IP-nya jadi 192.168.20.1/26. Di header 3, kita isi IP-nya jadi 192.168.15.1/30. Kenapa di oktet ketiga ini 15? Karena itu adalah nomor absen saya pribadi. Dan untuk VLAN 99, kita isi IP-nya jadi 192.168.99.1/24. Dan yang terakhir, kita buat IP address loopback, yaitu 100.100.100.1. Selanjutnya, kita akan membuat DHCP client untuk interface Ether 1 agar mendapat IP dari server. Caranya, kita klik icon plus di pojok kiri atas. Setelah itu, pilih interface Ether 1 dan klik OK untuk menyimpan hasilnya. Di sini kita buat DHCP server untuk VLAN 10-nya agar bisa memberikan IP untuk klien. Caranya, kita klik DHCP setup, setelah itu pilih interface VLAN 20. Di sini kita klik next terus selama tidak ada perubahan di IP-nya. Setelah itu, kita aktifkan NTP client untuk menerima informasi dari server NTP melalui jaringan. Selanjutnya, kita konfigurasi firewall filter rule untuk memblokir IP dan website tertentu. Caranya, kita klik icon plus di pojok kiri atas, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di sini, chain-nya kita pilih input, source address atau IP sumbernya, kita isi rentang IP 192.168.10.2 sampai 192.168.10.50 untuk diblokir agar tidak bisa ping pada router. Di destination address atau IP tujuannya, kita isi 192.168.10.1 dan ini adalah IP router. Di protokolnya, kita pilih ICMP, dan pada menu action, kita pilih drop. Di filter rule yang kedua, chain-nya kita pilih forward. Di source address-nya, kita isi dari rentang IP 192.168.10.51 sampai 192.168.10.100 untuk tidak bisa ping ke klien wireless. Sedangkan di destination address-nya, kita isi IP dari semua klien wireless, yaitu 192.168.20.0/26. Di protokolnya, kita pilih ICMP, dan action-nya kita pilih drop. Untuk filter rule ketiga, chain-nya kita pilih forward. Destination address-nya, kita isi IP dari website yang dituju. Di sini kita menggunakan IP dari website wancak.com, yaitu 156.67.219.46. Protokolnya kita pilih TCP dan portnya kita isi 443. Ini adalah port dari HTTPS. Di in interface, kita pilih VLAN 10. Artinya, semua klien VLAN 10 tidak dapat mengakses website wancak.com dan action-nya kita pilih drop.
Saat ini kita konfigurasi user manager dan hotspot. Kita pilih menu user manajernya. Masuk pada menu router. Setelah itu klik icon plus di pojok kiri atas untuk menambahkan user manajernya. Di sini kita ganti share secretnya atau password dari user manajernya. Jadi Kirana 123. Untuk addressnya kita isi IP loopback-nya yaitu 100.100.101 dan portnya kita ketikkan port radius yaitu 3799. Klik OK untuk menyimpan hasilnya. Pada menu profile, kita klik icon plus untuk membuat profile baru di user manager. Nanti akan muncul seperti ini. Ini adalah contoh di profile batas download. Kita bisa membuat nama di masing-masing profilnya di validity diisi 7D karena dibatasi selama 7 hari untuk login. Name for usernya disamakan dengan nama profilnya. Kita buat nama di profile batas upload download dan validity-nya kita pilih unlimited. Tetap sama ya, name for usernya disamakan dengan nama profilnya. Kita buat nama di profile batas akses dan validity-nya kita pilih unlimited. Sama ya, name for usernya disamakan dengan nama profilnya. Kita klik OK untuk menyimpan hasilnya. Sekarang di menu limitation-nya kita klik icon plus, setelah itu muncul tampilan seperti ini. Dan ini batas download. Batas upload dan downloadnya kita buat 5 GB. Di kecepatan upload downloadnya kita ketik RX-nya 256 kbps dan TX-nya 215 kbps. Di limit akses hanya perlu mengganti nama saja, setelah itu klik OK. Di menu profile limitation-nya klik icon plus untuk menambahkan. Ini dari profile limitation batas download. Kita pilih profilnya, pilih limitation yang sama yaitu batas download. Sedangkan ini dari profile limitation kecepatan upload download. Kita pilih profilnya, pilih limitationnya yang sama yaitu kecepatan upload download. Ini adalah profile limitation limit access. Kita pilih profilnya, pilih limitation yang sama yaitu limit access. From time-nya kita ketik 7.00.00 dan till time-nya 16.00.00. Artinya bisa mengakses internet di atas jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Dan tidak lupa juga kita membuat usernya di menu user. Selanjutnya kita pilih menu hotspot. Pada menu user kita klik hotspot setup. Pilih hotspot interface-nya yaitu VLAN 20. Klik next, jangan lupa untuk centang masquerade network-nya. Kita klik next lagi, cek kembali rentang IP-nya, kemudian klik next dan ketikkan DNS name untuk login hotspot-nya. Setelah itu klik next sampai berakhir. Pada menu server profile, klik plus untuk menambah profilnya. Ini server profile 1. Buka menu login. Di sini centang HTTP cap-nya dan pada menu radius centang use radiusnya. Klik OK untuk menyimpan hasilnya. Kita buat NAT pada menu firewall. Chain-nya kita pilih RJ NAT dan in interface-nya kita pilih address 1. Untuk action-nya kita pilih masquerade. Kita pilih menu radius. Klik incoming dan kita centang accept-nya. Kemudian klik OK, klik plus untuk menambahkan. Pada menu general kita tentang hotspotnya dan ganti secret yang sudah dibuat di radius tadi jadi Kirana 123 dan isi addressnya dari IP loopback yaitu 100.100.101. Sebelum mengakses perangkat switch-nya di Chrome, kita perlu mengganti IP address dari perangkat komputer atau laptop kita sendiri. Caranya, kita ganti di control panel. Kita pilih Ethernet 4, setelah itu klik Properties untuk mengisi IP-nya. Isi IP-nya menjadi satu network dengan IP switch-nya, yaitu 192.168.88.4. IP di perangkat tidak boleh sama dengan IP default switch. Klik OK untuk menyimpan hasilnya.
Biasanya IP yang sudah diganti tidak langsung muncul di Ethernetnya, jadi kita perlu disable dan enable kembali Ethernetnya agar IP-nya berganti. Kita konfigurasi switch-nya lewat Chrome. Di sini kita ketikkan IP default dari switch-nya, yaitu 192.168.88.1. Kemudian tekan enter. Untuk login ke switch-nya, kita ketikkan admin pada username-nya. Setelah itu, klik sign in. Di sini kita sudah masuk pada perangkat switch-nya. Setelah itu, kita pilih menu VLAN. Pada port 1, 2, dan 3, kita pilih enable untuk VLAN modenya. Untuk VLAN receive, pada port 1, kita pilih only tagged. Sedangkan pada port 2 dan 3, kita pilih only untagged. Pada port 2, kita isi VLAN ID-nya jadi 10. Sedangkan pada port 3, VLAN ID-nya adalah 20. Untuk VLAN header-nya, pada port 1, kita pilih add if missing. Pada port 2 dan 3, kita pilih always strip. Kita klik apply all untuk menyimpan hasil konfigurasinya. Sekarang pada menu VLANs, kita klik append untuk menambahkan VLAN-nya. Setelah itu, VLAN ID-nya kita isi 99, 10, dan 20. Pada port 1, kita pilih add if missing untuk semua VLAN-nya. Pada port 2, kita pilih always strip untuk VLAN 10. Dan pada port 3, kita pilih always strip untuk VLAN 20. Setelah itu, kita klik apply untuk menyimpan hasilnya. Sekarang kita ganti IP switch-nya di menu sistem menjadi 192.168.994 dan klik apply all untuk menyimpan. Cara kita mengetahui apakah kita mendapat IP default dari AP-nya atau tidak, kita bisa lihat di command prompt dengan mengetikkan arp-a. Di sini kita lihat IP yang sesuai dengan MAC address yang dimiliki AP-nya. Setelah itu, kita ketikkan IP default-nya di Chrome dan akan muncul tampilan untuk membuat password baru. Di sini kita ketikkan admin 123 sebagai passwordnya dan ulangi untuk konfirmasi passwordnya. Setelah itu, klik start untuk masuk ke halaman AP-nya. Biasanya, saat baru masuk, akan muncul pada menu Quick Setup untuk memilih mode. Di sini kita klik Next aja. Setelah itu, kita pilih mode AP dan klik Next. Di sini, kita ketikkan Kirana add hotspot UKK untuk SSID-nya. Dan ketikkan 123456789 sebagai password dari AP-nya dan klik next. Untuk LAN type-nya, kita tetap menggunakan Smart IP atau DHCP dan kita klik next lagi. Setelah itu, kita pastikan semuanya sudah sesuai dan klik finish untuk mengakhiri konfigurasinya. Kita tunggu proses rebootnya sampai selesai. Setelah selesai konfigurasi, ketikkan kembali arp-a di command prompt. Lihat IP yang MAC address-nya sama dengan perangkat AP-nya. Kemudian ketikkan IP 192.168.20.30 di Chrome. Jika konfigurasi AP benar, maka akan muncul tampilan masukkan password untuk masuk ke perangkat AP kembali.
Kita cek di kontrol panel apakah perangkat kita mendapat IP dari VLAN 10 dan di sini kita mendapat IP 192.168.10.126. Di sini kita uji coba ping dari klien kabel ke router. Bisa berhasil karena IP kita tidak termasuk rentang yang diblokir. Kita coba ganti IP-nya di LISIS menjadi 192.168.10.10. Tidak bisa karena IP-nya termasuk dalam rentang yang diblokir. Kita cek di kontrol panel apakah perangkat kita mendapat IP dari VLAN 10 dan di sini kita mendapat IP 192.168.10.126. Sekarang kita ganti IP klien kabelnya jadi 192.168.10.54. Sudah tidak bisa karena IP-nya ada dalam rentang yang diblokir. Kita coba juga akses website wanca.com di Chrome. Tidak bisa karena seluruh klien VLAN 10 diblokir. Dan setelah itu muncul di login hotspotnya. Yang pertama kita login menggunakan user access 200 dan kita masukkan juga passwordnya. Yang kedua kita login menggunakan user rxtx753 dan kita ketikkan juga passwordnya. Dan yang terakhir kita login menggunakan download 401 dan ketikkan juga passwordnya.